Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Zahra dari kelas 11 APL 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan yang diolah menjadi keripik sukun. Di Indonesia, nasi merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakatnya. Alasan nasi dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah karena sektor pertanian yang maju sejak zaman kemerdekaan. Meskipun sebenarnya sektor pertanian tidak menuju menghasilkan padi sebagai beras. Tetapi juga menghasilkan kedelai, ubi jalar, jagung, dan lain-lain. Nasi putih mengandung sekitar 90% karbohidrat, 8% protein, dan 2% lemak. Makan nasi berlebihan setiap hari dapat memicu resiko kenaikan berat badan, bahkan bisa menimbulkan diabetes. Itulah mengapa ada baiknya batasi konsumsi nasi, terutama jenis nasi putih. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat. Tidak ada masyarakat yang mau mengkonsumsi atau mengolah bahan pokok pangan yang lain jika tidak mendapatkan informasi yang tepat. Salah satu contoh pengganti nasi ialah sukun. Mengganti nasi dengan pangan pengganti yang lebih kaya serat dan nutrisi dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Salah satu rekomendasi pangan pengganti nasi ialah sukun. Buah sukun yang bernama Latin Artocarpus altilis merupakan buah tropis yang bentuknya sekilas menyerupai buah nangka. Namun, buah sukun memiliki daging buah berwarna putih yang empuk dan manis. Sukun digemari karena bisa diolah menjadi berbagai macam cemilan lezat, seperti sukun goreng, keripik, dan kolak. Bahkan tidak jarang sukun juga diolah menjadi tepung untuk menjadi bahan masakan lainnya. Manfaat buah sukun bagi kesehatan ialah menurunkan gula darah, memenuhi kebutuhan diet bebas gluten, mengurangi peradangan, melindungi kesehatan jantung, dan juga dapat meningkatkan kesehatan mata. Meski memiliki banyak keunggulan ketimbang beras, sukun tetap menyimpan kelemahan. Buah sukun segar tidak dapat disimpan terlalu lama. Menyimpan sukun sepekan saja akan menyebabkan daging buah lembek. Apalagi sukun yang sudah dikupas dagingnya, buah berubah kecoklatan akibat oksidasi oleh udara bebas. Daging buah mengandung enzim polifenol oksidase. Bila enzim itu bereaksi dengan oksigen, menyebabkan warna daging buah berubah coklat. Nah, untuk mengolah makanan dari sukun ini, kita akan membuat keripik sukun yang renyah. Di daerah Kepulauan Seribu, sukun dijadikan sebagai makanan khas berupa keripik. Oleh penduduk Kepulauan Seribu, tanaman sukun dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sukun keleci, sukun talas, sukun botak, sukun cilacap, dan sukun kuning. Namun, dari beberapa jenis sukun tersebut hanya sukun kuning atau sukun biasa atau sukun Pulau Seribu yang paling banyak digunakan untuk membuat keripik karena rasanya lebih gurih dan renyah. Apabila buah sukun ingin dijadikan keripik, cara pengolahannya terbilang cukup sederhana. Pertama, buah sukun yang akan dibuat keripik dikupas dan diiris tipis. Kemudian, tumbuk bumbu berupa kunyit, garam, mecin, dan bawang putih hingga halus. Lalu larutkan ke dalam air setengah liter. Setelah bumbu larut, masukkan buah sukun yang telah diiris tadi dan diamkan selama beberapa menit hingga bumbu meresap. Selanjutnya, panaskan minyak goreng lalu masukkan irisan sukun yang sudah tercampur dengan bumbu. Agar kematangannya merata, bolak-balik posisi sukun di dalam penggorengan. Dan apabila telah berwarna kekuningan, maka keripik sukun pun sudah siap diangkat dan disajikan.
Untuk kesimpulannya, sekarang ini sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat, sehingga mengurangi jejak karbon karena diproduksi lokal. Dengan demikian, pengolahan pangan lokal ini telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kegiatan ini juga menjadikan produk pangan lokal telah menjadi sumber ekonomi bersumber pada masyarakat sehingga menguatkan komunitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pada inisiatif Papa, pemerintah, dan masyarakat dapat mengambil langkah konkret memetakan kembali sumber pangan lokal sebagian dasar membangun ketahanan pangan yang dapat diandalkan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Tidak sedikit kekayaan hayati tersebut dimanfaatkan negara lain dan kita tidak mendapatkan apapun. Di tengah bukti-bukti terjadinya perubahan iklim, sudah saatnya kita menaruh perhatian pada sumber pangan lokal untuk menjamin keberlanjutan hidup kita. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pembacaan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.